Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pada hari yang berbahagia, pagi yang indah dan cerah ini, semoga kalian tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita hari ini bisa belajar, terutama pendidikan Pancasila dalam keadaan sehat walafiat dan tak kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba Ya, apa? Pak. Samsul berdoa dulu, coba dimulai. Dipimpin dulu ketua kelasnya, Samsul. Ya, siap. Yo. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabba wabil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk materi, saya absen dulu biar kalian tuh tahu. Nanti angkat tangan ya. Ya, Pak. Samsul ada? Ada, Pak. Masuk. Sri Hidayatus Sholika ada? Ada, Pak. Ya, yuk Sri Hastuti ada ya? Ada, Pak. Intan Sari ada ya? Ada, Pak. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Masuk, Pak. Semua ada, Pak. Alhamdulillah. Masuk ke materi pendidikan Pancasila. Dalam materi ini ada masuk yaitu bagian-bagian rumah. Nah, kalian sudah tahu mungkin bagian-bagian rumahnya apa itu saja nih? Ruang tamu, Pak. Oh iya, pinter. Oh. Kamar Nanti mandi, Pak. Oh iya, Teras, ada Pak. kamar mandi, ruang tamu, Teras. apalagi. Nanti Pak Edi akan saya jelaskan satu persatu. Nah, mulai dari ruang tamu dulu ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Nah, nih coba lihat. Bagian-bagian rumah yang pertama ruang tamu. Nah, ruang tamu itu fungsinya apa toh? Untuk Menerima menerima tamu, tamu. Pertemuan, Pak. Oh iya, pinter. Nah, sorry juga pinter sekali. Ruang tamu menerima tamu. Nah, di sini, nah di ruang tamu ini ada namanya kursi, kemudian meja, ada itu juga seperti apa hiasan dinding, kemudian ada lampu, penerangan Pak. lampu. Nah, lampu juga penting. Kenapa? Misalnya ada tamu di malam hari. Nah, jadi juga penting itu namanya penerangan atau lampu. Nah, kemudian ada meja, misalnya dikasih meja untuk apa toh? Nah, untuk ada misalnya vas bunga, ini ada misalnya ada tamu diberikan minuman. Nah, biar apa kita selalu akrab dengan tetangga ataupun saudara. Dari sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke bagian rumah yang lainnya. Enggak, Pak. Sudah ya, sudah jelas ya, karena anak-anakku juga sudah pinter dan nanti. Nah, sekarang ruang makan. Nah, ini kalian mesti senang karena mesti hubungannya dengan makanan. Setiap hari kalian mesti makan. Apalagi mau berangkat sekolah, pasti kita sarapan. Solik tadi udah sarapan belum? Sudah, Pak. 2 kali. Alhamdulillah ya. Jadi, nah ini saya jelaskan sini ya, ruang makan. Nah, ruang makan ini ada sama dan ruang tamu ada mejanya, ada kursinya. Kemudian di meja sini ada makanan. Ya, ada nasi, ada lauk pauk, kemudian dan misalnya kerupuk biasanya kalau kita itu saat makan ada kerupuknya. Di sini juga ada jendela, ventilasi, lampu juga ada. Nah, ini ada vas bunga dan lain sebagainya itu untuk apa? Menambah kenyamanan kita waktu makan. Mungkin dari itu ada pertanyaan lagi, Samsul atau Intan ataupun Solik ataupun Yayu. Betul, Pak. Sudah jelas ya? Ya. Oke. Sampun, Pak. Sampun. Kita lanjut. Nah, ruang tidur. Nah, ini ruang tidur ini juga
isinya hampir sama, yang perbedaannya ada tempat tidur, ada apa lagi? Coba Samsul. Ada lemari, Tempat Pak. tidur itu apanya ada? Bantal Gudang, cermin, Pak. Pak. Pakaian, Pak. Gudang, Pak. Ya. Kemudian ini ada jam dinding, kalau kemudian ada ini tempat belajar. Nah, dari sini ada yang ditanyakan lagi, nanti biar lebih jelas lagi Bapak menjelaskan. Sudah, Pak. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Iya, Pak. Kemudian kita lanjut. Nah, yang keempat, ruang keluarga. Nah, di sini ruang keluarga itu juga sama, semuanya itu hampir sama, ada kursinya, ada penerangannya. Nah, ini ada televisi. Kalau kalian di rumah biasanya nonton televisi di ruang keluarga untuk berbincang-bincang, untuk ngobrol bersama dengan keluarga. Kenapa? Setiap hari misalnya ayah ibunya bekerja, ada yang di sawah, ada yang di kebun, ada yang di kantor, jadi Pak Guru, ada yang jadi Pak Lurah ataupun lainnya. Kita kalau sore setelah maghrib kita bisa berbicara atau bincang-bincang di sini, ngobrol apa, mungkin kalau yang kalian kelas 1 itu belajar, ada PR itu misalnya dikasih PR Bapak Ibu gurunya, tidak bisa, kita bisa bertanya. Lanjut sekarang ruang dapur. Nah, ini yang kalau ruang dapur itu bagiannya Ini, Pak, Ibu. saya, Pak. Kesukaan Suka saya, ya? Pak, di ruang Oh dapur. iya, bagus, solid, dan ya ternyata suka dapur. Kalau Iya. Samsul suka enggak? Sama Nggak Intan? suka, Pak. Udah suka Sukanya ya? saya di teras. Oh depan. gitu ya. Ya. Karena ini kenapa tuh kalau enggak suka? Pertama, di sini itu tempat memasak sebenarnya. Ruang dapur itu tempat memasak ibu kalian. Kenapa? Kalau kalian tidak dimasakkan ibu, kalian sarapannya pakai apa coba? Ya kan? Jadi ini memasak, ini ibu, bagian ibu tuh masak mungkin setiap hari, enggak, bukan ada gangnya, misalnya setiap hari mesti masak. Jadi ruang dapur untuk memasak setiap hari ibu kalian. Tetap ada penerangan. Kenapa? Kalau dari penerangan bagaimana coba kalau masak malam hari? Nah, ini ada bumbu-bumbu dan ada beras yang mau dimasak, tempat cuci piring dan lain sebagainya. Bagaimana? Sudah jelas ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Kita lanjutkan. Nah, kemudian dari berbagai ruangan tadi perlu adanya atau menjaga lingkungan rumah, jadi kerjasama. Kalau misalnya setiap hari mungkin ada ya waktu luang ataupun hari Minggu itu kerjasama menjaga lingkungan rumah. Kenapa tak perlu dijaga kebersihannya? Supaya apa? Biar bersih, sehat, Pak. Iya, bersih, sehat, rapi, kelihatannya indah, dan nanti kalau kalian pulang dari sekolah ataupun dari untuk mengerjakan PR itu nyaman. Karena apa? Kebersihan sebagian daripada iman. Kemudian kebersihan rumah harus dijaga. Rumah harus bersih, membuat nyaman penghuninya, menjaga kebersihan rumah dengan kerjasama. Jadi kerjasama itu penting antara ada ayah, kemudian ibu, kemudian kalian ada kakak. Nah, itu bagi tugasnya masing-masing. Kalau ibu misalnya megang kemoceng, kemudian dengan menjaga kebersihan, pekerjaan kalau bersama saya itu menjadi ringan dan cepat selesai. Nah, dari situ kalian kan sudah paham, oh ini kalau kita bersama-sama, kebersihan akan terjamin dan bisa nyaman. Nyaman penghuninya itu bukannya kok tidak enak-enak, misalnya semuanya bersih, tertata rapi, meja, kursi sesuai dengan tempatnya sendiri-sendiri. Kemudian agar lingkungan rumah sehat dan asri, setiap anggota keluarga harus bekerja sama. Lingkungan sekitar rumah, ini perlu kalian ke arah utara, kemudian selatan, barat, dan timur. Kemudian ada lagi cara bertangga. Kalian punya tangga enggak? Punya, Pak. Ada, Pak. Iya, yang jelas. Nah, kemudian tata cara bertangga bisa kemudian mengucapkan permisi saat berkunjung. Jadi kalau kalian ke rumah tetangga itu mengucapkan assalamualaikum.
Baik. Kemudian, ya, ada lagi menjaga batas-batas rumah. Kemudian yang ketiga, menjenguk tetangga yang sedang sakit. Nah, ini kewajiban juga. Tetangganya sakit atau tonggone loro, wajib dijenguk. Kemudian membantu tetangga yang sedang mendapat kesulitan. Nah, dari sini ada pertanyaan lagi atau nanti saya lanjutkan? Sudah Lanjut, jelas Pak. semua? Sudah. Ya. Nah, ini. Nanti tolong ini dikerjakan di sini kelompok nanti. Kelompoknya saya bagi menjadi 2. Yang pertama ini Solik dengan Samsul, kemudian Intan sama Yayu. Kemudian amatilah gambar tadi. Nah, nanti amat gambar tadi. Tuliskan cara menjaga kebersihannya. Nah, dari kalian tuh hanya menuliskan, misalnya kelompok 1 tuliskan cara hasil pengamatan untuk diprestasikan ke depan kelas. Nanti kelompok 1, 2, misalnya Samsul sama Solik nanti mewakilinya Samsul atau Solik bisa maju ke depan ke kelas. Udah ya. Saya tunggu 10 menit mungkin untuk mengerjakannya terkait cara menjaga kebersihan. Nah, ada kesulitan terkait mengisi ini? Tidak, Pak. Iya, Sudah terima bisa. kasih. Alhamdulillah dari penyampaian materi Pak Edi, kalian bisa terima dengan bagus dan bisa mengerjakannya. Alhamdulillah juga nilainya bagus semua. Jadi saya terima kasih. Jadi Alhamdulillah. semoga kalian nanti setelah pelajaran ini selesai di rumah bisa melaksanakan ataupun di sekolah tentang menjaga kebersihan ataupun macam-macam lingkungan. Artinya lingkungan di rumah itu bagiannya apa aja, kemudian cara membersihkan apa saja. Demikian ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, dari sini kita simpulkan bersama-sama bahwa bagian-bagian rumah tadi ada apa saja? Ada ruang tamu, kemudian ada Kamar ruang tidur. keluarga, kemudian ada dapur, apalagi kamar tidur, dan apa? Kamar Nah, mandi. kamar mandi ya. Kemudian setelah itu cara menjaga kebersihannya ada yang menyapu, kemudian ada pakai yang ngepel. Nah, itu namanya menjaga kebersihan rumah. Jadi enak dan nyaman. Kemudian bertetangga juga demikian. Bertetangga itu harus baik dengan tetangga, tidak boleh bertengkar. Sama, di sekolah juga demikian. Dengan teman kita harus bersikap baik. Nah, sebelum saya akhiri mata pelajaran ini, mungkin kalian semua ada pertanyaan ataupun Pak aku tidak iso panggana, itu mungkin bisa ditanyakan atau nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Ada pertanyaan? Ya, Tidak, Pak. Pak. Iya, terima kasih. Semoga pelajaran ini bisa kalian serap dengan bagus dan bisa dipraktekkan di rumah ataupun di sekolah. Sebelum saya akhiri, doa dulu sebelum kita akhiri. Dipimpin oleh Bu Yayu. Bu Yayu. Ya, Coba Pak. Yayu dipimpin. Ya. Teman-teman, ayo kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid fid dunya dunya hasanah hasanah wa wa fil fil akhirati akhirati hasanah hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Rabbal Ya, alamin. Pak. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.